Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viga Andika Novandani sebagai moderator. Silahkan kelompok 5 perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Alam, nomor absen 2. Saya Galang Pringgabuana, absen 11. Saya Raffi Batur Rahman, absen 18. Saya Najwa, absen 16. Baik, betul. Baik, di sini ada gambar namanya jenis gambar arsitektural denah basement. Berikut adalah denah basement. Jelas. Terdapat pintu masuk mobil kendaraan dari sisi sebelah kanan dan pintu keluar dari sisi sebelah kiri, dan parkir kendaraan sepeda motor berada di sebelah kiri mobil di sisi sebelah kanan. Di sini juga terdapat beberapa ruangan, yaitu terdapat ruangan genset, ruangan monitor, dan ruangan saniter. Baik, selanjutnya dari lantai 1. Di sini kita dari apartemen hunian berupaya untuk memberikan untuk bukan hanya untuk penghuni, tetapi juga untuk khalayak umum. Jadi kita menyediakan kafe, swalayan, musola, dan juga kamar mandi untuk khalayak umum. Selanjutnya ada ruang baca agar kita tidak merasa bosan di dalam apartemen tersebut selama mungkin. Jadi kita membuat ruang baca, kita mendesainnya dengan kaca-kacanya itu dengan dinding kaca seperti itu. Baik, selanjutnya. Kemudian ada denah lantai 2. Di lantai 2 berikut tersedia kamar studio tipe 1, yaitu kamar dengan budget yang tidak begitu megah, namun fasilitasnya juga memadai. Dalam studio 1 terdapat 1 kamar mandi dan 1 spring bed. Dapat dihuni hingga 1 keluarga yang beranggotakan 4 anggota keluarga. Selanjutnya denah lantai 3. Di dalamnya itu ada dua tipe unit. Ada tipe studio A dan tipe studio B. Untuk tipe studio A itu merupakan tipe yang ada di lantai 2. Itu yang lebih kecil dengan luas ruangan dengan lebar ruangan 4 dan panjangnya itu 8 ya. Kemudian ada tipe studio B itu lebih besar, 2 kali lipat dari tipe studio A dengan besar 8x8. Kemudian di dalamnya itu area tidur terpisah dengan area living room, juga ruang tamu dan ruang makan, karena untuk menambah akses privasi. Di dalam kamar tidur itu ada kasur ukuran queen size, kemudian ada kaca yang cukup besar buat melihat ke arah balkon. Kemudian di balkonnya itu ada ruang santai juga. Lalu di tengah-tengah di lantai 2 sampai 4 itu ada void yang bisa melihat ke bawah ke ruang baca gitu. Jadi kayak bisa menambah airflow dari bangunan itu. Juga pencahayaan, karena di rooftop itu juga ada lubang gitu, jadi cahayanya bisa langsung masuk gitu. Terus juga ada ruang janitor sama trash chute di setiap ruangannya, di setiap lantainya. Lantai 4 juga tipikal untuk ruangan tipikal dan lantai 3. Baik, selanjutnya denah rooftop. Di rooftop terdapat fasilitas gym center dan lapangan basket, dan juga untuk bersantai ada kafetaria dan juga sky garden. Sky garden membuat udara lebih sejuk dan segar. Terus juga terdapat kamar mandi di kanan dan kiri, dan terdapat juga kursi untuk santai-santai di dekat voidnya. Di potongan AA ini merupakan potongan
bisa mengambil poin-poin pentingnya. Di sebelah kanan sendiri ada tangga darurat, kanan kiri tangga darurat. Kemudian di basement itu di sebelah sini ada parkiran mobil. Di sebelah sini harusnya ada, di sebelah sini itu parkir mobil juga belum dimasukkan. Dan di sebelah kanannya itu ruangan apa tadi? Genset ya. Kemudian ya. Kemudian di lantai 2 itu ada dapur. Kemudian di sebelah kanannya ada di sebelah kirinya ada resepsionis. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada kafe. Kemudian ada ruang kontrol. Kemudian sebelahnya lagi ada ruang rapat. Kemudian toilet. Dan kemudian lantai 3-nya, lantai 2-nya itu ada bagian living room dari tipe studio A sampai 4 grid kolom ini itu semuanya itu memotong di bagian living room studio A. Kemudian di sebelahnya itu memotong ruang tamu dan toilet di tipe studio A juga sampai ujung sana. Kemudian di lantai 3-4 itu tipikal dia memotong kamar tidur di studio B. Kemudian di sebelahnya ada living room studio B. Sebelahnya lagi juga living room, lalu kamar tidur. Kemudian ada kamar mandi yang cukup luas karena di studio B memang lebih 2 kali lipat lebih luas dari studio A. Kemudian sebelahnya itu ada ruang tamu dan kamar mandi. Kemudian di bagian rooftop itu memotong bagian sky garden dan lapangan basket. Lalu di ketinggian di basement itu kita pakai FFL, jadi finishing ya. Iya, tingginya 3 meter di basement, kemudian di lobby di lantai 1 itu sekitar 4 meter. Kemudian di tiap unitnya dari lantai 2 sampai 4 itu masing-masing setinggi 3,5 meter. Baik, selanjutnya potongan BB. Untuk potongan BB dari lantai basement yaitu kita memotong dari parkiran sepeda dan juga parkiran mobil sehingga tampak ada mobil dan juga sepeda. Selanjutnya pada lantai 1 kita memotong pada swalayan dengan adanya lemari es dan juga ada kolom. Di sampingnya kolom itu terdapat lift, tempat untuk transportasi vertikal untuk manusia maupun benda. Selanjutnya ada di sebelah kanannya itu untuk area lewat, dan selanjutnya ada ruang baca. Di tengah itu kenapa ada void itu karena kita membuat sirkulasi udaranya agar bisa masuk ke apartemen, sehingga sirkulasi udara yang ada di apartemen jadi lebih asri. Selanjutnya pada di lantai 1 yang di sebelah kanannya lagi di sekitar 800, di situ ada area lewat atau area jalan, dan selanjutnya ada musola. Nah di musola itu kami memotong di tempat wudhu maupun di tempat sholat seperti itu. Untuk di lantai 2 kita memotong di lantai di kamar mandi dan juga tempat tidur yang ada di sebelah kanan. Di lantai 3 dan 4 ada tipe tipikal sehingga kami memotong di kamar mandi dan juga ruang keluarga seperti itu. Untuk yang di lantai 4 kami memotong di sebelah atapnya yaitu tempat lift berada atau rumah lift dan juga gym. Nah dari gymnya ini kami mendapat beberapa tempat untuk bisa melatih fisik dari apartemen, dari orang-orang yang ada di apartemen tersebut maupun yang untuk khalayak umum seperti itu. Selanjutnya baik, berikutnya adalah tampak bangunan. Di detail lift di sebelah kanan itu kiri itu ada denah lift, jadi ada di atas sendiri itu ada rumah lift, kemudian di sebelah sini itu ada lapis lift. Kemudian untuk bagian dalam liftnya di potongan AA itu yang bawah ini itu tuh kita menggunakan material kaca di bagian belakang sana itu semuanya itu kaca biar bisa melihat pemandangan keluarnya juga itu. Kemudian di situ juga ada handrail dari stainless steel. Kemudian di sebelah kanan kirinya itu adalah shear wall. Kemudian untuk potongan BB itu kita menggunakan materialnya itu stainless steel, ya stainless steel. Karena itu di bagian sana kan ada shear wall ya, jadi nggak bisa buat kaca itu.
Terus ya sudah. Untuk detail studio B, tipe studio B itu luas dari studio B itu panjangnya itu 8 dikali lebarnya juga 8. Kemudian untuk potongan AA di sana itu kita menggunakan potongan loncat. Di situ terlihat bagian dapur, kemudian ruang makan, juga ada kamar mandi yang sangat luas. Kemudian di potongan BB itu ada di sebelah sini tuh bagian masuk itu ada kayak gantungan payung atau jas atau mantel gitu. Kemudian masuk itu ada living room, ruang TV, kemudian di sebelah sini ada kamar tidur. Lalu ini pintu untuk masuk kamar tidur karena itu kepotongnya kayak gitu ya. Kemudian di sebelah sini itu ada balkonnya. Berikut ada gambar detail studio 1. Dalam potongan AA tidak menggunakan potongan meloncat, yaitu menggunakan potongan biasa. Berikut adalah gambar potongan dari potongan AA tipe studio 1. Kalau ini dari yang potongan BB belum selesai dikerjakan. Selanjutnya ada denah rencana pola lantai 1. Untuk lantai 1, swalayan menggunakan granit dengan ukuran 60 kali 60. Kemudian ada musola menggunakan keramik. Untuk lantai utamanya menggunakan keramik yang berukuran 40 kali 40. Kemudian ada teras yang menggunakan arsitektur dan kamar mandi menggunakan keramik kasar yang berukuran 20 kali 20. Untuk denah rencana pola lantai 2 tidak jauh berbeda dari lantai 1, yaitu lantai utamanya, ruangan utamanya menggunakan keramik yang berukuran 40 kali 40. Dan kemudian untuk tipe studionya menggunakan parkit, menggunakan ralat untuk lantai utamanya menggunakan granit yang berukuran 60 kali 60 dan tipe kamar studio 1 menggunakan keramik yang berukuran 40 kali 40. Untuk yang lantai 3 pula tidak beda jauh, yang membuat beda yaitu tipe studio 2-nya. Tipe studio 2-nya untuk ruangan utamanya menggunakan keramik 40 kali 40, kemudian untuk yang di kamarnya menggunakan parkit yang berukuran 20 kali 5 dan kamar mandinya menggunakan keramik dasar yang berukuran 20 kali 20. Lanjut. Untuk yang denah rencana pola lantai 4 yaitu merupakan denah tipikal. Lanjut. Untuk gambar rencana pola lantai rooftop yaitu yang lantai utamanya menggunakan cor dan sky gardennya juga menggunakan cor. Untuk fitness centernya menggunakan parkit agar ketika nge-gym alat gymnya jatuh tidak mengenai keramik, tidak pecah. Maka dari itu menggunakan parkit yang berukuran 20 kali 5. Kemudian kafe menggunakan keramik yang berukuran 40 kali 40. Baik, selanjutnya denah rencana plafon lantai 1 menggunakan plafon gipsum berukuran 120 kali 240. Ini di lantai satunya. Bisa next mas. Ini masih sama ukurannya 120 kali 240 menggunakan gipsum juga. Ini di lantai 2. Next.
Dan ini di lantai 3 dan 4 sama juga menggunakan 120 kali 240. Next, untuk di rooftopnya terdapat plafon pada area gym dan kamar mandi. Jadi untuk zona rencana pintu dan jendela lantai 1 sampai 4 sampai rooftop itu nggak beda jauh ya. Pokoknya bagian kamar mandi kita menggunakan satu tipe yang sama dari bawah sampai rooftop itu sama. Kemudian untuk di bagian ruangan-ruangan kayak seperti kantor, kemudian untuk kantor, terus ruang rapat, lalu ruang kontrol, kemudian masuk di pintu di sini, masuk ke kamar ini, itu juga menggunakan satu tipe pintu yang sama, yaitu ya nanti ada detailnya. Kemudian untuk masuk di setiap taman unit tipe studio A atau B itu tuh sama-sama menggunakan satu tipe pintu yang sama. Lalu untuk pintu di tangga darurat itu juga menggunakan pintu besi. Untuk jeritan juga menggunakan pintu besi. Untuk yang di sebelah sana, gambar pertama itu adalah pintu untuk di bagian janitor. Itu bahannya itu terbuat dari stainless. Kemudian untuk di sebelah kanan, sebelah sininya itu pintu darurat. Modelnya seperti itu, kayak yang didorong pintu darurat biasanya gitu. Terus lanjut. Untuk sebelah situ yang pertama sendiri itu adalah pintu yang digunakan untuk masuk ke dalam kamar setiap unit. Itu menggunakan smart door lock, smart card. Jadi tiap penghuni apartemen itu punya kartunya sendiri. Kemudian sebelahnya itu ada pintu untuk masuk ke dalam kamar tidur, kemudian ruang kantor, ruang semuanya ruang yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang salah yang tadi itu bukan yang ini tuh buat masuk kamar mandi. Ya, ini tuh pintu masuk kamar mandi kayak gini semuanya. Oke, lanjut. Nah, yang clear glass itu tuh pintu buat masuk ke kantor tadi, terus masuk ke kamar tidur juga gitu. Terus sebelahnya ini PJ1 itu sliding door buat masuk ke ini buat kalau masuk di lobby ya, jadi itu otomatis sliding door pakai sensor. lanjut. Nah, sebelah situ itu PJ1 itu sliding door buat ke balkon dari di dalam kamar studio A. Ya, terus kemudian sebelahnya ada sliding door tipe itu PJ2 buat masuk ke balkon di kamar studio B. Lanjut. Yang ini, yang sebelah situ adalah pintu buat masuk ke swalayan sama musola, itu menggunakan pintu yang sama. Pintunya tuh kayak yang biasa di gimana ya? Alfamart itu tahu kan? Iya. Dan yang sebelahnya itu adalah jendela buat di lantai 1 jendela mas. Iya. Lanjut. Sama ada di fitness itu juga ada. Kemudian yang ini tuh buat di kamar tidur di tipe studio B. Jadi kalian tuh sebesar itu supaya bisa lihat pemandangan keluar, tapi nanti bakal ditutup gorden. Iya, betul. Aku bisa. Kemudian yang di dinding ini kita di bagian dalam ruangan kita menggunakan finishing dinding cat berwarna krem biar kayak kesan bumi gitu. Terus kalau buat dinding yang di luar, yang nampak dari luar itu menggunakan cat finishing cat berwarna putih. Ya, menambah kesan mewah gitu.
Kemudian buat di kamar mandi itu dinding itu pakai keramik gitu. Pause deh. Pause. Wes. Biasanya gitu semua itu. Lanjut. Terus. Oke, buat rencana kolom kita menggunakan grid 8x8. Jadi tiap 8 meter ada kolom struktur. Kolom struktur yang kita pakai menggunakan dimensi 80x80 cm. Kemudian di setiap pertemuan dinding ada kolom praktis sebesar 15x15. Kemudian untuk dinding dengan bentang lebih dari 4 meter kita menggunakan kolom praktis dengan besar 30x15. Kemudian di setiap ujung lift di depannya itu ada juga kolom struktur buat menyangga liftnya tadi itu. Oke, lanjut. Ini buat detail kolomnya yang struktur yang tadi 80 itu menggunakan tulangan pokok 24D25, jadi diameter 25 dengan juga 24. Kemudian menggunakan sengkangnya itu D13 dengan jarak 100 mili. Kemudian juga ada pengentangnya menggunakan 3D13, jadi ada 3 pengentang nantinya. Ini masih belum. Kemudian buat kolom praktis K2 yang kecil itu pertemuan antar dinding dengan besar 15x15 menggunakan tulang pokok 4D12 dan sengkangnya itu D8 dengan jarak 100 mili juga pemasangannya. Begitu juga dengan yang K3 yang dinding yang kolom praktis ukuran 150x300 itu juga menggunakan tulangan pokok yang sama dan tulangan sengkang yang sama dengan K2. Tapi jumlah tulangan pokoknya ada 6 gitu. Ini buat detail kolomnya. Jadi ketinggiannya itu gitu. Nah, untuk plat dan balok kita ada 3 tipe balok yang digunakan. Di setiap antar kolom struktur menggunakan balok dengan ukuran 350x700. Kemudian untuk balok kedua itu ada di setiap tengah-tengahnya bagian kotaan dari balok yang struktur tadi. Kita bagi 2 silang jadi kayak plus ya. Jadi sepanjang bangunannya kayak gitu. D2 pakai balok dengan tipe B2 dengan ukuran 200 kali 350. Ya, 350 kali 200. Kemudian ada B3. Ada B3 itu buat balok yang ada yang di atasnya itu ada dinding. Jadi kayak yang selanjutnya. Ini di sebelah sini karena di sini ada dinding lagi, kita menggunakan B3 dengan besarnya itu 150 dikali 200. Kemudian selanjutnya ada plat lantai. Berikut adalah gambar plat lantai dengan fondasi yang berukuran 80x80 dengan pot arah eleknya sebagai berikut dan pot arah helia sebagai berikut menggunakan skala 1:25. Selanjutnya ada fondasi. Untuk yang di bagian kanan itu adalah fondasi. Terus mulai dari sebelah kiri itu terdapat detail tiang pancangnya dan dengan detail maaf tidak jelas gambarnya itu detail dalam tiang pancangnya. Terus yang di atas sana itu detail dari dena fondasinya itu terdapat tiang panjang berjumlah 9,
terus atasnya terdapat file cap dan baru ada kolomnya. Terus bawah gambar yang kotak itu ada detail tiang panjang dengan file capnya. Terus yang bawah ini juga ini terdapat 3 buah tiang panjang bawahnya. Terus di atasnya itu ada besinya untuk file capnya dan diteruskan dengan kolom ke atas. Untuk yang tabel di atas itu ukuran-ukuran slope-nya. Baik, selanjutnya struktur dan konstruksi dari tangga. Untuk tangga itu adalah elemen suatu bangunan yang menghubungkan satu lantai ke lantai di atasnya. Adapun bagian tangga yaitu pondasi tangga, ibu tangga, anak tangga, bordes tangga, pagar tangga, dan pegangan tangga. Adapun untuk perhitungan konstruksi tangga yaitu berdasarkan antep dan obriknya, tinggi pijakan itu umumnya 15 sampai 20 dan antret lebar pijakan dan ukuran umumnya 27 sampai 35 cm. Oke, next. Nah, untuk detail tangganya sendiri ukuran-ukurannya kurang terlalu jelas di sini, tapi untuk tingginya itu 17,5 dan untuk lebarnya itu sekitar 26 seperti itu. Dan untuk detail penulangannya yaitu menggunakan D10 dengan jarak 150 dan juga kita menggunakan keramik ukuran 60 x 60 dengan tebal spesi 5 cm seperti itu. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apa bila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, Adit silahkan. Ya, saya Aditya Surya Pratama nomor absen 1 mau bertanya terkait jenis-jenis plat lantai ya. Iya. Kan di rooftopnya itu ada ruangan gym sama basket. Nah, itu apakah menggunakan jenis plat lantai yang sama untuk ruangan gymnya sama basket? Kan akan ada kegiatan yang lebih kan di situ. Jadi kekuatan. nah, terima kasih. Kamu dulu Mas tadi. Ya, Rani silahkan. Boleh dilihat kan dana basement. Ya. Mau tanya dulu sebelumnya. Basement Pak, di lantai 1. Sebelumnya elevasi nol-nolnya itu ada di mana? Lantai 1. Lantai 1. Lantai 1 itu. Nah, itu kan di tangga darurat pintu keluarnya itu mengarah ke dalam. Itu apa tidak membahayakan para penghuni bangunan itu ketika ada bencana? Terus kemudian itu dua. Iya. Boleh dipotong. Itu kan katanya tadi ada kanopi di atas. Rumah ya, rumah. Nah itu kan ada void, nanti tutupannya apa tidak akan banjir di tengah-tengahnya? Ada Ya langsung aja. Dari moderator. Ya, silahkan kelompok 5 untuk dijawab pertanyaan dari Rani dan Adit. izin menjawab pertanyaan dari Rani tadi. Beliau dengan lubang itu ya nggak ada atapnya. Oh, iya. Kalau saja sebenarnya itu ada, cuma belum ada, masih kurang. Nah, Sebenarnya ada atap untuk menutupi voidnya itu dengan lebar yang pastinya lebih lebar lah dari voidnya itu. Jadi airnya agar tidak masuk gitu loh, langsung ya. jadi nanti ada kayak dinding gitu di sekitar void, Railing
railing kaca. aja. Ya. Nanti airnya nggak bisa, Iya, bisa banjir. masuk. Kalau Nggak kalau tinggi, kaca aja. setengah meter maksudnya. Oh, maksudnya dinding di bawahnya. Ya. Oh, alah ya. Mesti ada dindingnya dulu, terus baru nanti ada railingnya. Kaca gitu. Ya. Oke, oke. Ya, bagaimana Rai bisa diulang? Iya, Mas. Pertanyaan Yang kedua, yang yang kedua, pertama belum ya? yang pertama. Iya. Yang pertama itu gambarnya salah. Iya, harusnya tuh Oh, siap. iya maaf ya belum direvisi. Harusnya tuh pintunya tuh hadapnya tuh keluar. Jadi habis turun situ ada di sebelah kiri sendiri yang sebelah bawah. Jadi kayak gini rong itu nanti bawalan. Itu tapi Itu enggak keluar. nggak ada ya. Di sebelah sini berarti tembok. Masih ada. Tapi ada di pintu tembok. Ada, yang ada. Tapi ada pintu juga. Buat Ya keluar. Jadi yang di belakang itu ada pintu juga. oh sebelah situ, sebelahnya tangga situ di belakang ujung kiri atas, Atas. kanan atas. Ya. Ya itu tuh ada pintu keluar juga. Jadi kalau ada lantai satu bisa langsung keluar sana. Tapi kalau yang dari atas itu pintunya tuh harusnya di sebelah kanannya gitu. Tahu nggak sih? Jadi tangga daruratnya itu yang untuk lantai 1 dikhususkan itu dari kebukanya itu ke arah luar, bukan ke arah dalam. Jadi untuk yang lantai 2, 3, 4 itu mengapa kita menghadapnya ke kanan? Jadi agar orang-orang yang berada di dalam apartemen bisa dengan mudahnya membuka pintu tangga darurat. Sedangkan di lantai 1 itu kita memudahkan untuk semua penghuni apartemennya agar bisa keluar, yaitu dengan mengarah ke arah luar, yaitu ke arah sebelah kiri. Oke, seperti itu. Ya, silakan Rai. Room pertama. Nah itu kan di bagian tangga darurat. Ya. Pintunya di sebelah kanan gini ya. Ya, Nah itu di tangga darurat seperti terlihat sirbol ya. Oh iya. ya. Oh iya. Nah itu nanti apa tidak mempengaruhi dari strukturnya, Silualnya. ya struktur dari dinding gesernya. Kita Enggak, tadi gue sih bahkan tulisan itu dari Apa bawah tadi? sampai atas. Ya. Oh iya. Dilubangi atau ketika pembuatan itu langsung ada kayak dibikin space kotak gitu. Khusus silual. Iya. Gue ini namanya. Itu sih bola itu tulisannya. Hanya sih bola semua kan. Iya, mau ada sisi. Jangan ngerah. Pilih. Ini juga. kita. Tapi kalau tangga darurat biasanya harus lebih aman sih. Tapi sih bola biasanya kan dari bawah sampai atas itu Iya. full langsung Kosong. loh. Orang dicor. Ya kurang aman sih. Iya. Tapi itu darurat dari sana keluar. Iya. Ya mungkin di belakang memang bisa di sana. Iya. Jadi dari kami itu mendesainnya untuk dinding pada sirwalnya atau pada tangga daruratnya itu kita melubanginya. Jadi nanti bakalan ada kayak space gitu untuk ya kita ya Kita gunakan untuk pintu keluar. iya kita gunakan begitu keluar. Tapi ya, belum tahu yang bisa Oh ya, direvisi lagi. Iya, Iya. kita ada visi lah. Mungkin Pak akan kita revisi lagi. Terima kasih untuk masukannya. Iya, lanjut, Ya, Dek. silakan. Enggak. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Aditya Saputra. Aditya. Pelan-pelan. Tom. Boleh. Mungkin untuk plat lantai dari rooftop yang ada di bagian gym dan lapangan basket mungkin sama, nggak jauh berbeda karena kalau di apartemen tuh gymnya tuh kayak mini gym gitu. Jadi kayak nggak di kota-kota besar. Yang kota besar kan mungkin menggunakan alat yang berat-berat gitu. Kalau di sini paling mini gym dan lapangan basketnya kan ini juga setengah, maksudnya nggak full lapangan basket, cuman setengah doang gitu. Oh ya. Izin menyangkal. Ya. Untuk kalau untuk gymnya mungkin bisa disesuaikan dengan alatnya mungkin. Ya. Jadi maksudnya alatnya nggak yang terlalu Yang berat, paling yang banget. untuk Yang basic lah. basic aja. Nah, oke. Terus kalau yang di basket kan meskipun saya tanyakan pasti kan kayak orang Mesir kan pasti kayak
konsep gini terus Ya. dribble Yang di kamarnya itu gimana? ya Ini bawah kamar seperti itu. Mungkin ya mungkin kedepannya akan kami revisi untuk plat lantai. Oh iya iya. Terima kasih untuk Mas Adit masukannya. Sama-sama. Mungkin akan kami bedakan untuk plat lantai yang lapangan Lapangan basket. basket, Nah, oh iya. karena kalau meskipun setengah lapangan kan basket loncat-loncat, takutnya kalau dari penghuni studio yang lantai 3 dan 4 itu kebisingan, maka akan kami ganti. Untuk selanjutnya akan Mau kami direvisi dulu ya. Ya. Oh iya. Terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Iya. Iya, menerima. Sangat-sangat. Sangat menerima. Mungkin break. Oh iya. Di YouTube saya yuk. Iya, Ya. tidak lama ya. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ani. 35 menit.